pembelajaran saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi tugas saya selaku calon guru penggerak angkatan 10. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja acara kita hari ini. Mohon ibu bapak perhatikan. Jika ada yang tidak mengerti nanti boleh bertanya. Baik, kita mulai. Nah, kita akan mengetahui apa itu budaya positif. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Nah, dengan adanya budaya positif ini akan membentuk karakter murid yang berperilaku positif. Jadi di sini dengan adanya budaya positif kita akan menjadikan seorang murid itu menjadi murid yang berkarakter positif. Nah, kemudian untuk membentuk budaya positif di sekolah, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu ya, apa yang menjadi kebutuhan murid. Murid itu mempunyai kebutuhan, termasuk kita juga mempunyai kebutuhan. Lalu apa saja sih kebutuhan murid? Kita lihat di sini. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dikaitkan dengan kebutuhan dasar dari murid kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, keempat kebutuhan kebebasan, dan kelima adalah kebutuhan kesenangan. Lalu apa bedanya dari kelima kebutuhan ini? Mari kita lihat. Yang pertama, nah ini yang tadi ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang tadi. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi kebutuhan hidup ini adalah kebutuhan akan kebutuhan jasmani dari seseorang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, seseorang akan melakukan hal apapun. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Nah, kebutuhan ini akan hubungan dan koreksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, kelompok lainnya. Itu ini adalah kebutuhan kasih sayang. Jadi kebutuhan untuk merasa dikasihi, disayangi oleh orang lain. Ini adalah kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Tidak dapat kita pungkiri, pasti kita memiliki sifat dasar ingin menguasai. Banyak atau sedikit, besar atau kecil, pasti kita mempunyai kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu ya. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan dimiliki rasa harga diri. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini pasti kita ingin menunjukkan bahwa kita itu hebat. Kita ingin menunjukkan bahwa kita itu hebat. Nah, caranya seperti apa? Mungkin kalau di kelas, bagaimana kita supaya dianggap hebat? Menjadi orang yang berprestasi. Itu kalau anak yang pintar secara akademik. Kalau yang kurang dari akademik, mungkin bisa saja dia menggunakan kekuatannya untuk berbuat hal yang negatif kepada orang lain. Seperti misalkan malah meminta jajan kepada orang lain, pada temannya, seperti itu. Ini adalah kebutuhan akan kekuasaan. Yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, keinginan pilihan mereka perlu banyak bergerak.
suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar ini, biasanya seseorang cenderung menginginkan kebebasan, kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini bisa berbeda-beda tiap orang. Ya. Misal contoh di seorang anak, dia melakukan mencoret-coret tembok, atau dia lari ke sana kemari. Nah ini dia bisa jadi menginginkan kebebasan dari sifat dasar yang dimilikinya. Yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Nah, kebutuhan ini biasanya diperoleh dengan cara yang dia senangi. Misalkan dengan hobi, dengan bermain, dan lain sebagainya. Ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Intinya kebutuhan kesenangan ini adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai kesenangan seseorang. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Lalu, apa hubungannya dengan kita selaku guru di sekolah? Kita lihat contoh kasus di sini. Contoh kasus Ibu Fitri. Ini adalah guru wali kelas di kelas 2 SD Harapan Ibu Pertiwi. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang kepada teman mereka. Nah, jika ibu bapak guru menemukan kasus seperti ini, maka apa yang akan dilakukan pertama kali? Memanggil anaknya, terus menasehatinya. Nah, bertanya, Bu ya, bagus ya, itu bertanya. Yang paling penting kita bertanya dulu. Nah, setelah kita bertanya, tentunya mengetahui alasannya. Nah, kita lihat jawaban dari anak ini. Jawaban Doni. Jika dalam kasus Doni di atas, ya, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Fitri adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Jika Doni menjawabnya seperti ini, maka nanti langkah penanganannya seperti apa? Itu ya, nanti akan dibahas di sesi berikutnya. Nah, yang kedua, jika jawaban Doni adalah bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya. Jadi si Doni merasa senang ketika dipanggil oleh gurunya. Nah, dia merasa diperhatikan. Maka kebutuhan dasar yang yang dibutuhkan Doni ketika jawaban seperti ini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, jika jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Fitri adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni telah berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan akan kekuasaan. Akan kekuasaan. Jika jawaban Doni seperti ini. Nah, selanjutnya, jika jawaban Doni dalam kasus di atas adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, yang itu saja. Maka sifat dasar atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, yang terakhir, jika jawaban Doni adalah menjawab ia melakukan karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya ketika ia kesal karena diambil makanannya. Jadi ketika temannya diambil makanannya, mukanya jadi kesal, dia bahagia, senang. Jadi si Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, seperti itu. Itu adalah dihubungkan dengan kebutuhan dasar manusia yang dihubungkan dengan anak didik kita. Nah, untuk itu
kita ketika ada masalah terhadap anak didik kita, terhadap murid kita langkah pertama adalah betul tadi kata Ibu Rina, kita mengadakan dulu identifikasi, ya, bertanya dulu penyebabnya apa ketika seorang anak melakukan hal tersebut. Nah, kemudian kita mengenal istilah 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nah, ini adalah beberapa posisi guru yang pernah kita lakukan. Posisi kontrol guru. Kita lihat apa saja yang termasuk 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai pemas. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, kalau dulu waktu saya kuliah yang lagi lagi booming kan guru sebagai teman. Waktu saya kuliah. Nah, sekarang kita lihat kembali. Kita termasuk guru yang mana ya? Kita lihat. Nah, pertama adalah guru sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal perkataan, fisik atau perkataan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya. Nah, bahasanya biasanya dengan suara tinggi, menunjuk, menghardik, ya, dan dengan alasan yang tidak jelas. Menghukum, jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita hukum, push up 10 kali, keliling lapangan 100 kali. Jadi tanpa ada korelasinya. Itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini juga pernah saya lakukan, termasuk orang tua saya juga. Mungkin sering dulu waktu almarhum, waktu masih ada, saya suka dinasihati oleh orang tua seperti membuat merasa bersalah, ya. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keringat yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya kalau ada seorang murid yang nakal, misalnya Nando, sini nak. Nando, kenapa selalu datang kesiangan? Nando nggak kasihan sama bapak. Nando nggak kasihan kepada orang tua di sekolah, di rumah. Nando mau jadi apa ke depannya? Seperti itu, ya. Jadi seseorang yang membuat seseorang itu merasa bersalah, itu adalah sebagai membuat merasa bersalah. Seorang guru yang membuat anaknya merasa bersalah. Yang berikutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh saya sewaktu ya mungkin kebanyakan sebagai teman, karena di saya kuliah pun posisi sebagai teman adalah yang paling baik waktu itu, ya, karena memposisikan anak itu waktu itu lebih terbuka, lebih terhadap masalahnya bisa lebih keluar, ya. Nah, kita lihat di sini guru sebagai teman. Di posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman para guru bisa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi hubungannya dengan murid itu kita tidak ada jarak, ya. Berarti murid kepada kita tidak canggung, kita juga ngobrol sama murid seperti kepada teman aja, ya. Dimana kita sebagai teman dengan teman enakan kalau teman sama teman. Namun di sini ada dampak negatifnya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang.
Tetapi di posisi ini ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Nanti seorang anak itu menjadi ketergantungan kepada kita. Jadi seorang anak ketika kita memposisikan kita sebagai teman, itu anak merasa nyaman dengan kita. Ketika sudah merasa nyaman dengan kita, jadi merasa terlindungi. Ketika kita sudah tidak memperhatikan dia merasa ditinggalkan. Yang berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Nah, ini hampir sama dengan penghukum. Bedanya kalau penghukum itu seorang anak itu tidak tahu akan hukumannya itu bukan karena apa. Jadi tidak ada konsekuensi. Nah, kita perhatikan. Guru sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi ketika guru bertindak sebagai pemantau, kita membuat sebuah peraturan. Misalkan kalau guru, saya sudah membuat peraturan kelas. Itu untuk dijalankan bersama. Ketika anak tidak melaksanakan peraturan yang sudah kita buat bersama, maka akan dapat konsekuensinya. Misalkan sebagai seorang guru olahraga. Seorang guru olahraga itu kan berhubungan dengan fisik, ya. Udah ada aturan-aturannya. Misalkan terlambat 5 menit, konsekuensinya apa? Lari 5 keliling, ya. Seperti itu. Kalau di kelas seperti apa? Misalkan di dalam kelas, makan di dalam kelas tidak 5.000. Kan ada rumah seperti ini. Ya, ketika ada melanggar aturan, ada denda. Ini adalah guru sebagai pemantau. Jadi kita sudah menentukan peraturan bersama siswa dan saling mengetahui. Nah, dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi sudah ada kontrolnya, yaitu peraturan. Di sini juga antara guru dan murid mungkin ada jarak, tidak seperti tadi seperti dengan teman. Nah, yang terakhir ini adalah posisi sebagai manajer. Nah, seperti apa guru sebagai manajer ini? Nah, guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi dalam posisi ini adalah kita ketika mendapatkan anak didik kita, murid kita berbuat kesalahan, maka kita tanya dulu, identifikasi dulu kesalahannya karena apa. Ya. Kemudian kesalahan itu harus diucapkan atau disadari oleh murid itu sendiri. Nah, kemudian mencari solusi pemecahan masalahnya secara sendiri. Jadi kita bertanya, lalu tindakan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Nah, seperti itu. Ya, ini di posisi manajer. Ya. Jadi kita bersama murid mencari solusi bersama ketika ada seorang murid berbuat kesalahan atau ada kasus terhadap murid. Ini adalah sebagai manajer. Nah, kita perhatikan di sini ada sebuah video. Perhatikan. Ada suaranya. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Ini ada guru A. Silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum iya kok saya dulu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan,
Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Terus posisi sebagai penghukum. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah bersimbah. Harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Ini posisi guru sebagai siswa dua. Ya udah, nanti kamu lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Ini memposisikan sebagai teman. Jadi di bestie ya. Tadi apa ya? Nah, ini dampak negatifnya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh dari olahraga bulan ini. Iya, Pak. Jadi 3 kali berarti saya udah kita. Ini adalah sebagai pemantau ya. Lakukan konsekuensinya. Bu, saya belum tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Betul Pak tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kebetulan sampai di malam-malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, itu adalah peran guru dari kelima posisi kontrol guru ya. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Kira-kira yang paling lebih saling memberikan efek yang positif, posisi yang mana? Yang manajer Bu ya, yang paling. Jadi dalam manajer itu akan timbul dari seorang murid perbaikan dari diri sendiri. Jadi timbul perbaikan yang ada dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan dari ekstrinsik, tapi di dalam intrinsik. Ya, yang kalau yang tadi yang keempat, yang empat tadi kan itu timbul dari motivasi dari luar. Seorang murid akan patuh mungkin melakukan hal yang kita inginkan, tetapi itu timbul bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan takut dihukum, kalau posisi penghukum, kalau sebagai pembuat rasa bersalah menjadi dia yang merasa bersalah, takut gurunya ngambek dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol guru. Terus bagaimana kelima posisi kontrol guru ini? Nah, di sini ada perilaku 5 posisi kontrol guru ya. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada guru pembuat. Nah, ini berarti perilakunya. Terus perkataannya, hasil, dan terakhir sampai dampak pada guru. Kita lihat satu persatu. Guru membuat sebagai penghukum. Sikapnya itulah menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini adalah sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, biasanya ceramah, mengatakan seharusnya kamu ini, ya, ibu kecewa sama kamu. Kalau sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, buat alasan muridnya. Kemudian sebagai pemantau,
menghitung dan mengukur. Nah, kalau sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dicari solusinya. Nah, ini perkataan-perkataan yang dilakukan oleh beberapa posisi kontrol guru ya. Kalau sebagai penghukum, kalimatnya contohnya adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah, itu kalau yang dikatakan oleh sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, nah ini perkataan seperti kepada teman. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Nah, itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang akan kamu terima ketika kamu tidak mencatat? Itu ada konsekuensinya. Nah, kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki hal ini. Nah, itu adalah perkataannya. Kemudian hasilnya, kalau sebagai penghukum, itu hasil kepada muridnya adalah berontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ya. Kalau anak yang dengan yang apa namanya, yang dendaman, biasanya memberontak. Kalau saya dulu kepada guru, anak-anak yang nakal, ketika sudah dihukum, pulangnya sepeda motor dikepesan. Nah, seperti itu, yang memberontak. Kemudian bisa menyalahkan orang lain. Kamu sih, ya, terus berbohong. Ya, ini mencari pembelaan diri, ya, berbohong. Kumahawe caranya supaya dia tidak dihukum. Ini adalah hasil kepada muridnya. Untuk membuat merasa bersalah, dia biasanya bersembunyi, murung, ya, diam, berbohong, menyangkal. Ini adalah hasil yang didapatkan oleh siswa. Nah, untuk sebagai teman itu ketergantungan. Jadi siswa itu, murid itu kan tergantung kepada kita. Jadi merasa ada yang melindungi. Ya. Kalau sebagai pemantau itu menyesuaikan diri. Jika ada guru, dia akan mengerjakan. Kalau tidak ada guru, ya udah. Nah, dia akan abai ya, terhadap aturan yang disepakatinya. Nah, kemudian kalau sebagai manajer itu menguatkan pribadi. Nah, di sini hasilnya seorang anak atau seorang siswa itu akan timbul dalam dirinya kesadaran. Dengan adanya kesadaran akan timbul karakter positif di dalam dirinya. Itu adalah hasilnya. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, nah, kita langsung ke dampaknya saja. Ya. Maka dampak pada murid, ketika kita posisi sebagai hukum, maka dampaknya adalah seorang murid akan mengulangi kesalahannya yang sama. Karena dia tidak ada timbul dari kesadaran dari dirinya, sehingga akan mengulangi lagi, ya. Seperti itu. Untuk pembuat rasa bersalah, dia merasa rendah diri, merasa dirinya tidak bisa, merasa dirinya bodoh, ya, merasa dirinya itu kecil. Itu untuk pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman apa? Dia menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Dia jadi lemah karena dia itu merasa dilindungi. Saya mah ada teman saya, guru saya kan teman saya, jadi merasa dilindungi. Kemudian kalau sebagai pemantau, dia menitik beratkan kepada sanksi atau hukuman untuk dirinya. Ya, dia mendapatkan sanksi ketika dia melakukan hal yang melanggar dari aturan yang sudah disepakatinya. Nah, ini sebagai manajer apa dampaknya pada murid? Dia akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya. Jadi dia akan tahu cara memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. Nah, itu adalah sebagai manajer. Jadi kita berupaya kepada murid supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan dia yang mencari sendiri. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah
kelima, fungsi kontrol berserta dampaknya terhadap murid. Lalu bagaimana kita supaya menjadi seorang guru yang di posisi sebagai seorang manajer? Memang tidak mudah, Pak. Saya pun begitu, ya. Apalagi ketika menghadapi anak yang super duper nakal, soleh, ya, pasti itu tidak mudah. Tapi kita seyogyanya berusaha, ya, berusaha untuk berbuat posisi kita sebagai manajer. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita menerapkan segitiga restitusi. Ada yang sudah tahu mendengar kata restitusi? Nah ya, kalau yang sudah mengerjakan disiplin positif di PME itu pernah ya ada tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, ini adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan karakter yang positif, yang lebih baik. Ini adalah restitusi. Jadi menciptakan kondisi kepada murid, jadi nanti bisa timbul karakter yang positif dengan cara tadi memperbaiki dirinya sendiri, biar yang menentukan apa yang harus dilakukan itu adalah restitusi. Kemudian apa segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah merupakan suatu langkah atau tahapan untuk mencapai restitusi ini. Ya. Nah, apa saja tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini? Nah, kita ketahui dulu ada 9 ciri dari restitusi. Ya, 9 ciri dari restitusi. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seorang murid jadi bukan untuk membayar apa yang dia perbuat. Misalnya ketika dia menumpahkan minuman, jadi dia bukan untuk menebus kesalahan dia sebagai dia telah menumpahkan minuman, ya, tapi untuk belajar dari kesalahannya untuk mencari solusinya. Walaupun dalam perbuatannya sama, dia nanti akan membersihkan, ya. Tapi dalam posisi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan yang dia perbuat. Itu adalah restitusi. Yang kedua cirinya adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi guru itu bukan kamu sudah menumpahkan minuman, kamu harus bersihkan, tapi tawaran. Kita kan paksaan ya. Kalau seperti itu paksaan, kita memaksa kepada murid. Kalau tawaran seperti apa? Lalu bagaimana untuk memecahkan masalah ini? Kita mengajukan tawaran, ya. Kalau dia tidak ada tidak ada solusi, kita menawarkan bagaimana kalau tindakannya seperti ini. Tuh, ya. Kemudian yang keempat adalah restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi ke dalam diri murid itu sendiri, bukan keinginan kita. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang tadi restitusi itu yang mencari kebutuhan dasar manusia yang 5 tadi. Kalau seorang murid membutuhkan kasih sayang, oh tindakannya seperti apa? Kalau seorang murid memerlukan sebagai kasih sayang tadi ya, seperti apa tindakannya? Kemudian yang berikutnya adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, sampai detik ini restitusi adalah cara yang paling baik sampai sekarang. Mungkin kedepannya ada lagi, bisa saja. Karena perkembangan ilmu psikologi adalah dinamis. Maka untuk saat ini yang paling efektif adalah restitusi yang paling baik.
Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang dimunculkan itu adalah karakter yang timbul pada diri murid. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Jadi kita mencari solusi, bukan mencari kesalahan dalam menerapkan restitusi ini. Yang kesembilan adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika murid berbuat salah itu bisa kembali ke kelompoknya dengan posisi yang lebih baik. Baik, ini adalah segitiga restitusi, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kenapa ini disebut segitiga restitusi? Ini alasannya karena segitiga restitusi ini, ya. Yang pertama menstabilkan identitas, dua validasi tindakan yang salah, ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan dulu terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Yang kedua, baru kita memvalidasi tindakan yang salah tadi, ya. Kamu tentu punya alasannya mengapa melakukan itu. Nah, ini memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh murid. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk memvalidasi tindakan yang mereka lakukan. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita mengetahui ini, baru menanyakan keyakinan. Ya, biasanya ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita buat di dalam kelas, ya. Kita menanyakan keyakinan apa yang sudah kalian yang tidak sesuai dengan kalian, keyakinan mana yang tidak sesuai dengan keyakinan murid. Ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah posisi segitiga restitusi. Sisi pertama, menstabilkan identitas, ya. Bagian dasar ini dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas dari anak, ya, orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi di sini ketika anak itu mencari perhatian dengan apapun caranya itu, ya, adalah sedang mengalami kegagalan. Nah, bagaimana kegagalan ini kita cari solusinya supaya menjadi anak yang sukses. Kemudian dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, jadi dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi berbenturan dengan peraturan yang ada di kelas, keyakinan yang ada di kelas. Nah, kalau kita memposisikan, mengkritik murid kita, maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal. Maka kita harus melakukan dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, yang sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Ya, pasti seseorang termasuk murid melakukan tindakan baik negatif maupun positif itu ada tujuannya, ada alasannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang 5 tadi, ya. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan oleh seorang murid, maka kita akan menentukan cara yang efektif untuk mencari solusi
yang dialami oleh murid tersebut. Ya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ya, ini adalah posisi yang sisi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam teori kontrol dinyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, dan pada langkah satu ya, ketika identitas pertama sudah tercapai, langkah satu tadi sisi yang bawah sudah tercapai, maka tingkah laku yang salah telah divalidasi. Ya. Jadi tingkah laku yang dialami murid sudah divalidasi pada langkah 2. Maka setelah itu anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yang sudah dia yakini. Ketika dia sudah meyakini, maka akan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Itu adalah tanggapan dari segitiga restitusi. Nah, berikut ada tayangan video tentang cara penerapan segitiga restitusi. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program misi inisiatif yang diterapkan di sekolah dan bernama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter nanti. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi. 3 langkah tadi yang segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini penayangan video yang menerapkan segitiga restitusi. Pak, kesel banget. Masa aku dikatain waktu itu, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti jangan marah. Kita juga akan marah apabila ada yang berbuat salah begitu. Kemudian pada saat itu mama melakukan apa? Ya saya harus ngatain mereka lah, Pak. Kesel banget. Saya dekat-dekat dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu, bukan? Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu jadi tidak begitu kegagalan. Iya, Pak. Untung saya masih bisa jadi padahal saya pasti bela diri. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan sabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira
sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan kelas itu sesuai dengan keinginan kamu. Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Ya saya bisa lebih proaktif. Saya bisa jadi lebih sabar. Kalau apa selanjutnya? Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab ya Pak. Dan nanti akan proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Semuanya bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan Baik, tadi adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi ya. Di dalam contoh tadi ada seorang anak yang diejek oleh temannya ya. Diejek oleh temannya, maka dilakukan penanganan dengan cara segitiga restitusi. Baik, kesimpulan dari kegiatan ini. Tapi sebelumnya saya ada yang mau bertanya tidak? Bu Rika, ada? Ya. Apa sih perbedaannya keyakinan kelas, peraturan kelas, dengan kesepakatan kelas? Keyakinan kelas, peraturan kelas, kesepakatan kelas. Baik. Oke. Untuk peraturan itu peraturan, keyakinan sama kesepakatan. Di sini untuk peraturan itu adalah merujuk pada kesepakatan yang dibuat, bukan kesepakatan. Jadi peraturan itu kita sudah membuat tanpa ada tanpa ada diskusi dengan murid. Nah, itu adalah peraturan. Jadi kita yang tentukan, setelah kita buat ini peraturannya. Nah, itu adalah peraturan. Kemudian untuk kesepakatan kelas itu adalah peraturan yang dibuat secara bersama. Itu adalah kesepakatan kelas. Ya. Jadi melibatkan murid itu adalah kesepakatan kelas. Kalau dulu kan waktu itu membuat peraturan bersama murid, Bu ya, membuat peraturan. Karena sebelum kita memulai pembelajaran di ajaran baru, kita juga membuat peraturan kelas itu dengan kesepakatan kelas. Nah, lalu bedanya apa dengan keyakinan kelas? Kita ketika sudah mendiskusikan dengan murid, pertama langkahnya dengan membuat sebuah kesepakatan kelas dulu. Ya, kita buat kesepakatannya, bisa kita memberikan sebuah sticky note. Lalu kita kasih ke murid apa yang ingin ingin disepakati kepada murid-murid kita selama 1 tahun ini. Nah, kemudian murid kita untuk menulis. Ketika ditulis, tempel semua masukan dari murid, tulis. Terus kita dirinci apa saja dari keinginan murid itu. Nah, itu adalah sebuah kesepakatan. Kemudian kita pilih dan pilih lagi. Kalau keyakinan itu bersifat universal, jadi bersifat umum. Misalnya anak dalam keyakinan dalam kesepakatan kelas adalah mengembalikan buku ketika sudah dipakai. Nah, itu adalah kesepakatan. Lalu apa dari keyakinan kelasnya? Bertanggung jawab. Jadi kalau keyakinan kelas itu masih bersifat universal atau secara global. Kalau kesepakatan itu sudah terperinci.
perbedaannya. Jadi kalau peraturan itu dibuat oleh kita untuk dilaksanakan oleh murid-murid kita. Kalau kesepakatan kelas kita buat peraturan bersama dengan murid. Kalau keyakinan itu bersifat global, ya, bersifat universal. Seperti itu. Ada lagi yang ada ditanyakan, yang mau ditanyakan? Sudah, ya, terima kasih. Baik, saya akan bacakan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi, ya. Kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru menempatkan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi mandiri, percaya diri, bertanggung jawab, dan timbul motivasi intrinsik dalam dirinya untuk memperbaiki masalahnya sendiri. Dengan penerapan segitiga restitusi, guru dapat menggali kebutuhan murid dari kasus yang dilakukannya untuk dicari solusinya bersama. Ini kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Nah, baiklah, Ibu Bapak Guru, saya ucapkan terima kasih, ya, sudah bersedia menghadiri destinasi saya hari ini. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kesalahan dasarnya dari saya, kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, hari ini kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang akan diyakini secara bersama, ya. Kesepakatan yang akan kita buat bersama untuk dijalankan bersama. Nah, nanti kalian diminta untuk mengisi apa saja yang kalian harapkan di kelas kita, ya. Bebas apapun itu kalian tuliskan, ya. Kalian tuliskan. Dapat dimengerti? Baik, ya. Langsung saja sama Bapak dibagikan. Nanti setelah sudah menulis, kalian tempel di sini, ya, tempel di kertas yang sudah disediakan. Tinggal tempel, nggak usah dilem lagi di sini, ya. Sudah ada lemnya. Kalian tulis satu orang satu. Saya Bapak bagikan. Tolong bagikan ke belakang, ambil satu ke belakangnya. Dua. Ambil. Sama saya. Nggak usah pakai nama. Nggak usah pakai nama. Ada yang belum kebagian? Ada yang belum kebagian? Silakan. Tuliskan yang ingin kalian terapkan di kelas kita. Yang ingin diterapkan di kelas kita. Silakan tuliskan. Silakan. Akhir. Ya, 1, 1, 2, 3. Yang
yang kalian inginkan di kelas kita? Satu, dua boleh, ya, dua boleh. Tiga boleh lah. Sudah? Boleh ditempel. Nanti tunggu temannya ya, nanti tunggu Regina dulu. Paujan sudah? Yuk Regina silakan tempel. Boleh di sini, tempel di sini, boleh. Boleh agak atasan dikit biar tutup. Sudah? Silakan tempel. Boleh Kahil? Pas nanti silakan ya. Sudah? Pas maju. Ya, boleh. Anda sudah? Silakan maju. Pak, silakan ditempel. Oke, ya. Boleh sedikit. Paujan sudah? Yuk, ayo. Silahkan isi yang kalian kehendaki atau yang kalian inginkan di kelas kita. Ya, betul. Yuk, mari. Baik, ada yang belum? Ada yang belum menempelkan? Sudah semua ya? Ada yang sudah? Saya udah, saya? Dah, yuk kita lihat kesepakatan yang kalian tulis. Bapak bacakan satu-satu ya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Setuju atau tidak? Oke, setuju. Boleh. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh berisik di kelas. Setuju atau tidak? Setuju? Tidak? Setuju ya? Tidak berisik di kelas. Terus datang ke
sekolah tepat waktu? Kita masuk pukul berapa? 7.30. Berarti masuk sebelum 7.30. Ya. Tepat waktu. Yang berikutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, bila ada tugas dari guru dikerjakan tepat waktu, setuju atau tidak? Setuju. Oke. Checklist. Ya. Sepakati ya. Buang sampah sudah tadi ya, sama dengan yang pertama. Yang berikutnya, tidak berisik di dalam kelas juga sama ya, sudah disepakati tadi. Datang ke sekolah tepat waktu juga sudah tadi. Oke, kita checklist yang ini. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Juga sama tadi ya, membuang sampah kepada tempatnya, pada tempatnya. Tidak mengejek teman. Nah, ini nih. Tidak mengejek teman. Sepakat tidak? Sepakat ya. Berarti di kelas kita tidak boleh mengejek teman. Mengejek teman baik memanggil nama orang tuanya atau memanggil nama temannya dengan sebutan lain, ya tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Oke, sepakat? Nah, berikutnya adalah membuang sampah pada tong sampah juga sama tadi sudah sepakat ya? Sepakat tidak? Sepakat. Oke, kalau sepakat kita checklist. Ya. Menggunakan HP untuk menunjang pembelajaran. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Ada yang tidak, mana cung yang tidak? Sepakat atau tidak? Sepakat ya, menggunakan HP untuk hal yang untuk pembelajaran kita ya, menggunakan HP untuk belajar. Oke, ini lepas ya, di sini aja dulu. Nggak bisa nempel. Berikutnya adalah tidak berisik, juga sama tadi ya, yang di sini ada. Datang ke sekolah tepat waktu juga sudah kita sepakati. Datang ke sekolah tepat waktu sama ini juga. Mendengar guru saat sedang menjelaskan. Ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran, kalian mendengarkan. Sepakat atau tidak? Sepakat. Oke, kalau sepakat lanjut. Ya, ini sudah disepakati. Yang berikutnya adalah sekolah tepat waktu. Ini juga sudah tadi disepakati. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga hampir sama dengan tadi ya, membuang sampah pada tempat sampah. Datang ke sekolah tepat waktu juga hampir sudah dibahas sebelumnya ya, ditulis oleh rekannya, oleh temannya. Berikutnya, jangan bermain bola di kelas. Nah, jangan bermain bola di kelas ini bagi laki-laki ya. Sepakat tidak? Sepakat ya. Karena bermain bola di kelas mengganggu. Kita sepakati. Oke. Berikutnya, menjaga kebersihan kelas. Sepakat tidak? Sepakat. Nah, tidak berisik saat guru sedang menjelaskan tadi ya, hampir sama dengan yang tadi. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, sama dengan poinnya dengan yang tadi, membuang sampah pada tempatnya. Jangan bermain saat sedang belajar, hampir sama dengan bermain bola. Ya, tidak boleh bermain di dalam kelas ketika pelajaran sedang berlangsung. Tidak bermain-main saat pelajaran juga sama ini. Kursi sama meja beli yang baru. Nah, ini mah kalau kursi dan meja beli yang baru itu adalah kewenangan dari sekolah ya, bukan kewenangan dari kita. Berikutnya ini tidak boleh menjelekkan nama orang tua. Tadi juga sudah ya, sudah dibahas, kita sudah sepakati yang ini. Berikutnya, ke sekolah tepat waktu juga sama, ya, juga sama dengan yang sudah dibahas sebelumnya. Tidak boleh berbicara kasar. Tidak boleh berbicara kasar. Jadi mengucapkan kata-kata yang kasar, misalkan hewan-hewan atau binatang yang di kebun binatang disebut satu persatu itu
tidak diperkenankan di sini. Setuju tidak nih? Sepakat? Sepakat. Kita sepakat yang ini. Tidak mencoret-coret tembok. Nah, tembok tidak dicoret-coret dan meja. Sepakat tidak? Sepakat tidak? Sepakat ya, karena mencoret-coret tembok, mencoret-coret meja itu akan mengganggu kebersihan kelas kita dan mengurangi kenyamanan kita ketika belajar. Tidak bermain HP di saat pelajaran. Ini juga sudah ya tadi ya. Baik. Ini sudah. Baik, itu adalah beberapa kesepakatan yang kita sudah buat ya. Sudah kita buat dan sudah disepakati. Yang pertama tadi adalah datang ke sekolah tepat waktu. Nah, datang ke sekolah tepat waktu. Yuk, kita sudah sepakati. Tinggal kita yakini bersama. Yakini bersama. Datang ke sekolah tepat waktu. Berarti keyakinannya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, kita yakini bahwa datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Kita menjalankan harus dengan tanggung jawab. Baik, jadi keyakinan kelas yang kita yakini adalah bertanggung jawab. Ya. Yang berikutnya tadi itu tidak boleh membuang sampah di kolong meja, terus buanglah sampah kepada tempatnya. Jadi keyakinan yang kita yakini apa? Menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan. Yang ketiga, kita lihat lagi dari kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Tidak boleh bermain bola di kelas, tidak boleh bermain-main ketika pelajaran, tidak boleh bermain HP. Berarti itu merupakan apa nih keyakinannya? Kita berusaha dengan bersikap disiplin, ya, bersikap disiplin. Bersikap disiplin. Yang berikutnya, kursi ini sudah tidak ya, tidak termasuk ini ya. Jangan bermain saat tidak boleh ngomong kasar. Nah, ini tidak boleh berbicara kasar dan tidak mengejek nama orang tua. Berarti keyakinan yang kita, kesepakatan yang kita yakini adalah berbicara cara yang sopan, berbicara sopan. Ada lagi di sini menjelaskan tidak boleh bermain HP, menggunakan HP untuk menunjang pembelajaran, membuang sampah pada tempat sampah, juga itu menunjang terhadap menjaga kesehatan. Dengan bersih maka akan sehat. Baik, ini adalah kesimpulan dari 3 kesepakatan kelas yang kalian tuliskan. Ini adalah kesimpulan dari kesepakatan yang kita bikin bersama menjadi sebuah keyakinan kelas, ya.
ini kita jalankan bersama karena sudah kita sepakati dan sudah kita yakini bersama. Nah, untuk itu bersediakah kita semua menjalankan atau melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita bikin? Bersedia tidak? Bersedia. Kurang semangat, kurang kompak. Bersedia tidak? Bersedia. Kalau bersedia, di sini kita kita kuatkan dengan dikasih tanda tangan ketua kelas. Ketua kelas silakan maju ke depan. Kelompok tanggal 5 bulan Juni 2024. Ketua kelas Khairat Ramadan. Ya. Silakan ditandatangani di sini. Terima kasih. Silakan kembali. Tepuk tangan untuk baik. Itu adalah kesepakatan dan keyakinan yang sudah kita yakini bersama. Nanti kita ini akan ditulis ulang ya untuk ditempel di dinding. Ini adalah keyakinan yang sudah kita buat bersama. Untuk itu kita laksanakan, kita patuhi bersama ya keyakinan yang sudah kita yakini bersama. Baik, itulah tentang pembuatan keyakinan kelas hari ini. Bapak Agri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.